Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya, baik berupa nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut, dengan nikmat iman dan Islam, dengan nikmat sehat yang Allah berikan, sehingga dengan kita melakukan segala yang baik dengan nikmat tadi, mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, insyaallah ta'ala dalam kesempatan kali ini kita masuk kepada hadis yang ke-12 di dalam bab al-bir wasilah, di dalam bab kebaikan dan menjaga hubungan silaturahim, dari Kitabul Jami' di babul adabnya, di mana hadis yang kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Rasul Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an muslimin, barang siapa yang melapangkan dari seorang muslim, kurbatan min kurabid dunya, dari satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di dunia, nafasallahu anhu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan untuk orang tadi kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, satu kesulitan dari sekian banyak kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Kemudian kata Rasul, waman yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin, bagi orang yang dalam keadaan sulit, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah pun akan mudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Waman satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam menolong hambanya, maka al abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut dalam menolong saudaranya. Para jemaah sekalian, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita poin-poin kebaikan. Kalau kita cermati hadis tadi, sesungguhnya hadis tadi itu mengandung 4 poin besar. Dan poin-poin 4 tadi sesungguhnya ringkasannya adalah pada poin yang terakhir, yaitu pada poin yang keempat. Kita akan baca poin satu persatu untuk lebih memperjelas bagaimana sesungguhnya Islam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita segala kebaikan tadi. Kita lihat adalah potongan hadis yang pertama, yaitu man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang melapangkan dari seorang muslim sebuah kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia. Para jemaah sekalian, tentu orang hidup di dalam dunia ini tidak pernah di antara mereka yang terlepas dari yang namanya kesulitan. Baik kesulitan masalah materi
atau kesulitan dalam masalah-masalah yang lain. Bagaimanapun orang hidup dengan segala kekayaan yang dimilikinya, pasti dia akan pernah mengalami kesulitan. Jangan kita berpikir kesulitan itu hanya dialami oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang fakir. Tidak. Kesulitan itu pun terkadang dialami oleh orang-orang yang berleluasa secara materi pun. Kata Rasul, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunia." Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim satu kesulitannya dari kesulitan-kesulitan dunia. Ini menggambarkan bahwa dunia ini penuh dengan segala macam kesulitan. Ada orang mungkin kesulitan tadi masalah materi. Ada orang mungkin materi tidak masalah, tapi dia mendapatkan kesulitan dalam bagaimana mengurus rumah tangganya. Ada orang mungkin masalah rumah tangga tidak jadi masalah, mungkin dia kesulitan masalah mengurus bagaimana anaknya menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Mungkin itu tidak masalah, tapi mungkin bagaimana dia menghadapi kesulitan dalam bertetangga dan banyak hal yang lainnya. Dalam bermuamalah dan yang lainnya. Intinya bahwa hidup dunia tidak luput dari yang namanya kesulitan. Dan kesulitan itu terkadang adalah banyak, terkadang juga mungkin sedikit. Namun Islam mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita sebagai seorang muslim dengan saudara kita muslim yang lain tidak tinggal diam. Ketika kita mendapatkan saudara muslim kita itu dalam kesulitannya. Tidak boleh kita membiarkan saudara muslim kita sendirian dalam menghadapi kesulitan yang dia hadapi. Seorang muslim dimotivasi, diberikan dorongan oleh Rasul SAW untuk apa? Untuk menjadi orang yang mendampingi saudaranya dalam keadaan sulit tadi. Betapa mulianya ajaran Islam, di mana Islam memerintahkan kita sebagai umatnya untuk mendampingi saudaranya yang muslim dalam kesulitan. Kita akan merasa luar biasa ketika kita dalam sulit, ternyata ada saudara-saudara kita yang mendampingi kita, yang siap membackup kita, yang siap membantu kita. Para jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh seorang muslim tadi dengan dia melapangkan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang dialami oleh seorang muslim tersebut, maka kata Allah, nafasallahu anhu, kata Rasul, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan melapangkan untuk saudara muslim yang tadi, yang telah melapangkan saudaranya muslim dari kesulitan tersebut, Allah akan lapangkan dia dari kesulitan-kesulitan yang akan dialaminya di hari kiamat. Ini pun menggambarkan kepada kita bahwa hari kiamat itu penuh langkah yang tidak mudah. Orang ketika dari mulai dia wafat, maka dia akan berada di alam kubur. Alam kubur itu bukan sederhana. Ada nikmat, ada azab. Di mana sebagian orang akan mengalami azab tadi. Maka ketika seorang mukmin tadi melapangkan seorang mukmin yang lain, muslim yang lain dari kesulitan dunia, maka Allah pun akan melapangkan dia dari kesulitan di hari kiamat nanti. Para ulama menyebut hari kiamat itu bukan hanya kehidupan ketika nanti setelah dibangkitkan dari alam kubur, namun mulai dari seseorang wafat, para ulama menyebutkan itu bagian daripada langkah-langkah jalan-jalan menuju akhirat. Dan sebagian para ulama menyebutkan itu sudah bagian daripada akhirat. Karena alam itu ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga. Ada yang membagi alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Ada yang membagi hanya alam dunia dan alam akhirat. Sehingga alam barzah masuk kepada alam akhirat. Para jemaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau bahwa sesungguhnya hadis ini merupakan dalil bahwa hendaknya kita itu
ridha dengan apa yang menjadi qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa segala kesulitan yang dialami oleh saudara kita atau oleh diri kita, sesungguhnya itu bagian daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana setiap orang mukmin harus ridha, harus berlapang diri dengan apa yang menjadi qada Allah tadi, yang mungkin sulit bagi kita untuk menerimanya. Terkadang ada mungkin dia punya anak yang dia berharap dari anak tersebut sesuatu kebaikan luar biasa. Ternyata Allah sebagai pencipta dari anaknya tadi lebih suka dan lebih mencintainya sehingga anak itu diwafatkan di masa mudanya. Ini ujian. Yang kedua, kata Imam Nawawi adalah hadis ini pun memberikan dorongan kepada kita untuk melepaskan saudara kita dari kesulitannya. Di mana hadis ini juga tidak hanya menunjukkan kepada kita bahwa balasan dari satu kebaikan yaitu adalah kebaikan di akhirat semata. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul menyebutkan kepada kita nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan kita dari kesulitan-kesulitan kalau kita dapati dalam kehidupan dunia. Dalam artian, kalau saja yang sulit di hari kiamat, di mana tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bantu kita karena kita telah melapangkan saudara kita yang muslim, maka ketika di dunia, di mana adalah masih banyak orang yang mungkin bisa membantu kita di dunia ini, dari kesulitan yang kita hadapi, sangat mudah bagi Allah untuk bisa membantunya dengan cara menggerakkan saudara kita yang lain untuk bisa membantu kita. Para jemaah sekalian, jadi potongan hadis yang pertama, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Seorang muslim yang melapangkan saudaranya dari kesulitan di dunia, maka Allah akan lapangkan saudara tersebut dari kesulitan-kesulitan yang akan dialami di hari kiamat. Potongan yang kedua, kata Rasul, waman yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan kepada orang yang dalam keadaan sulit. Di antaranya adalah terkait dengan masalah hutang piutang. Orang yang melapangkan dari orang yang memberikan kemudahan dari orang yang berhutang. Orang yang dalam keadaan sulit hidupnya, materinya, sehingga dia mungkin berhutang. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang tadi, orang dalam keadaan sulit tersebut, secara materi, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemudahan kepadanya dengan sebab tadi, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi hadis yang kedua ini lebih tegas. Walaupun tadi kita katakan bahwa potongan hadis yang pertama tidak menunjukkan bahwa balasan itu hanya di akhirat. Namun di potongan hadis yang kedua ini, Rasul membahasakan dengan bahasa yang lebih tegas bahwa apabila seseorang memudahkan saudaranya dari kesulitan hidup terkait dengan hutang piutang diantaranya, maka Allah akan melapangkan, Allah akan mudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Para jemaah sekalian, terkait dengan potongan yang kedua ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-280, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wa in kana dzu asradin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, wa in kana dzu usratin. Ini ayat ini bertalian dengan masalah ayat hutang piutang yang merupakan ayat paling panjang dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah, wa in kana dzu usratin, apabila orang yang berhutang kepada kita, katakan dia itu dzu usratin, termasuk orang yang dalam keadaan sulit, artinya sulit untuk bisa mengembalikan pinjamannya kepada kita. Dia berhutang, mungkin janji adalah sampai tanggal A, ternyata sampai tanggal A tersebut dia belum mendapatkan kelapangan rezeki. Kata Allah, wa in kana dzu usratin, apabila dia dalam keadaan sulit kategorinya, fa nadhiratun ila maisarah, maka hendaklah diberikan tenggang waktu sampai dia mendapatkan kemudahan. Wa an tasaddaqu khairul lakum, dan kamu bersedekah kepadanya di mana dalam keadaan sulit tadi, khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengerti. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa terkait dengan memudahkan untuk orang yang terlibat dalam hutang seperti ini adalah berdasarkan ayat tadi, yaitu dengan dua cara. Yang pertama adalah memberikan tenggang waktu. Dari batas yang sudah dia sepakati, diberikan waktu tambahan. Katakan misalnya dia berjanji akan bayar hutangnya tanggal 1, ternyata tanggal 1 belum leluasa, ya silakan tafadhol, sampai kapan antum mau bayar, misalnya bulan depan lagi, atau seminggu lagi, atau 2 minggu lagi, atau sebulan lagi. Kita berikan tenggang waktu sampai ila maisarah, sampai dia mendapatkan kelapangan. Namun hal ini jangan menjadi sesuatu yang membuat sang penghutang itu, orang yang berhutang itu merasa nyaman. Wah, enak nih kalau hutang dengan dia. Selalu kalau kita bilang belum bisa, diundur. Jangan begitu. Hutang itu tanggung jawab kita, kewajiban kita untuk membayarnya. Maka ketika kita memang belum leluasa untuk membayarnya, Islam memberikan tuntunan kepada orang yang menghutangkan kita tadi itu untuk memberikan kepada kita tenggang waktu. Yang kedua adalah berdasarkan ayat tadi, wa an tasaddaqu khairul lakum, yaitu adalah kita melepaskan dia dari hutangnya dengan apa? Dengan membebaskannya, dengan memberikan kepadanya sesuatu yang bisa menghilangkan kesulitannya. Baik kita langsung sebagai orang yang memberi hutang kepada dia, atau kita carikan orang lain yang mau membantu dia untuk bisa terlepas daripada kesulitan tadi berupa hutang tersebut. Jadi potongan hadis yang kedua, waman yassara ala mu'sirin. Jadi potongan hadis kedua ini lebih khusus kepada kesulitan-kesulitan yang bertalian dengan materi. Ya. Kalau tadi potongan hadis yang pertama adalah lebih bermakna kepada makna yang umum, tapi potongan hadis yang kedua lebih terkhusus kepada kesulitan-kesulitan yang bertalian dengan materi. Ya. Di mana diterangkan di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abi Hurairah juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, kata beliau, ada seseorang pedagang
yang dia suka memberikan pinjaman kepada orang lain. Artinya dia berdagang, berjual beli, tapi ketika ada orang yang mau berhutang dengan dagangannya, dia suka memberikan hutangan tersebut. Di mana ketika dia tadi memberikan hutangan kepada pembelinya tersebut, kata Rasul, apabila dia melihat ada orang yang sulit dari yang telah berhutang kepadanya tersebut, si pedagang ini adalah akan berkata kepada pembantunya, untuk apa? Untuk menyampaikan kepada orang yang dalam keadaan sulit tadi itu, agar mereka ini tidak terlalu terbebani dengan hutangnya tersebut. Artinya, tolong katakan wahai pembantuku kepada dia, sudahlah, jangan hutangnya jangan terlalu dipikirkan, akan begitu. Kata Rasulullah, Allah an yatajawaza anna. Mudah-mudahan, katanya Rasul, dengan adalah orang tadi memberikan kelapangan kepada orang tersebut, Allah pun akan melapangkan kita. Dan ini sesuai dengan hadis tadi, bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita ketika kita memberikan kemudahan kepada saudara kita. Baik di dunia Allah akan berikannya, juga terlebih di akhirat. Kemudian yang ketiga potongannya adalah kata Rasul, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim. Nah, ini lebih khusus lagi, di mana kita dalam hidup manusia tidak lepas dari yang namanya aib dan salah, perbuatan dosa dan maksiat, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beri tuntunan kepada kita, waman satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim. Apa katanya? Satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Para jemaah sekalian, terkait dengan masalah aib ini, para ulama memberikan kepada kita tuntunan. Apakah setiap orang lalu diberikan hal ini secara mutlak seperti itu, atau bagaimana? Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan kepada kita, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau rahimahullah ta'ala, bahwa manusia ini ada dua kelompok. Ada orang yang memang asalnya dia terjaga. Artinya dia tidak dikenal dengan sebagai orang yang suka berbuat maksiat. Dia dikenal sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Namun tidak berarti bahwa orang ini terlepas dari sebuah salah dan dosa. Kata beliau, apabila orang ini termasuk orang yang terjaga dan tidak terkenal dengan sebuah maksiat, orang taunya dia orang ini orang baik, gitu. Maka apabila dia terjatuh ke dalam satu perbuatan salah, inilah yang kita diperintahkan untuk menjaganya, untuk menutupinya. Kita diperintahkan untuk menutupi aibnya. Jangan ketika orang itu sebagai orang saleh, orang baik, dia terjatuh dalam satu kesalahan, lalu kesalahannya dijadikan sebab untuk menjatuhkan dia, sehingga dia menjadi orang yang terkenal, ataupun keburukannya tadi
disebarluaskan, tidak boleh. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nur, di mana Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang suka apa? Tersebarnya satu keburukan pada orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim, maka orang itu akan mendapatkan adab yang pedih fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak tahu. Artinya bahwa ketika ada seorang yang terkenal dengan kebaikannya kemudian terjatuh dalam sebuah kesalahan dan dosa, maka kita wajib sebagai seorang muslim untuk menutupi aibnya. Dan kalau kita justru malah menyebarkan aibnya, kita masuk kategori dalam ayat ini. Ayat yang ke-19 dalam surah An-Nur, yang mana Allah termasuk orang yang suka menyebarkan keburukan di kalangan orang-orang yang beriman. Adapun kelompok yang kedua, kata Ibnu Rajab, yaitu orang yang memang dia mushtahiran bil ma'asi. Orang yang memang sudah masyhur, ya kan? Dengan apa? Dengan perbuatan dosanya. Orang sudah tahu seantero jagat bahwa si fulan adalah pelaku perbuatan dosa A dan B. Dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan dari perbuatan dosanya. Dia adalah orang yang sudah berlumuran dengan dosa. Maka orang yang seperti ini tidak perlu kita tutupi aibnya, karena memang sudah dia secara langsung menjaharkan, menampakkan segala perbuatan dosanya di hadapan orang banyak. Dan tidak mungkin bagi kita untuk menutupi aib orang seperti ini yang sudah memang semua orang tahu bahwa dia adalah orang yang sudah berlumuran dengan dosa. Berbeda dengan kelompok yang pertama. Jadi hadis ini atau potongan hadis yang ketiga ini sesungguhnya memberikan apa? Perintah kepada kita untuk menutupi aib seorang muslim, yaitu kelompok yang pertama, di mana orang itu terkenal dengan kebaikannya lalu dia terjatuh dalam perbuatan dosa, itu kita tutupi. Adapun orang yang sudah memang terkenal dengan perbuatan dosanya, maka tidak perlu kita tutupi. Namun bukan berarti pula kita harus menyebarkan aibnya, enggak usah, biarkan saja, karena orang sudah akan tahu dengan hal tersebut. Para jemaah sekalian, kemudian potongan hadis yang keempat, kata Rasul, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa dalam menolong hambanya selama hambanya dalam menolong saudaranya. Artinya bahwa kalau kita lihat hadis-hadis tadi, dari mulai hadis yang pertama, potongannya kedua, ketiga, itu dirangkum dengan potongan hadis yang keempat ini, di mana semuanya ini adalah merupakan bagian daripada tolong menolong, melepaskan orang dari kesulitan, itu adalah si bentuknya tolong menolong. Kemudian adalah memudahkan orang dalam hutang yang melibatnya, itu juga menolong dia. Menutupi aib seseorang, itu pun juga menolong dia. Dan Allah katakan, Rasul katakan dalam potongan hadis yang keempat, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selagi hambanya itu mau menolong saudaranya. Tentu hadis ini adalah memberi isyarat kepada kita, hendaknya kita selalu saling tolong menolong akan saudara kita. Di mana Rasul pun ketika mendapati sahabat-sahabatnya menolong beliau, maka Rasul pun menolong sahabat tadi. Makanya ada seorang sahabat yang ketika dia membantu Rasul, melayani Rasul, Rasul ingin membalas kebaikan dia. Dengan apa? Dengan agar
dia mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ada sahabat Rabi'ah, di mana ketika itu dia membantu Rasul, kata Rasul, mintalah sesuatu kepada aku. Ya, Rasul ingin juga membantu dia. Rupanya dia ingin meminta sesuatu yang luar biasa, di mana dia meminta kepada Rasul agar bisa menemani Rasul bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa kita sebagai seorang muslim hendaknya saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan kita diperintahkan dalam ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kita selalu bertolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Di dalam satu haditsnya Rasul menyebutkan kepada kita bahwa di antara afdalul a'mal, amalan yang paling utama itu adalah idkhalus sururi al mu'min. Kita memberikan segala sesuatu yang menyenangkan kepada seorang mukmin. Kemudian kita menutupi aibnya, atau kita membuat dia hilang dari laparnya, atau bisa dia terbebas dari segala apa yang menjadi hajatnya. Ini bagian daripada hadis yang memberikan tuntunan kepada kita bahwa hendaknya kita selalu membantu, memperhatikan saudara kita mukmin yang lainnya, sehingga hidup ini akan menjadi lebih baik antara kita dengan saudara kita. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam hidup, sehingga Allah pun akan memberikan kepada kita balasan di akhirat nanti, dengan kita selalu membantu saudara kita yang muslim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.